Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kami akan menjelaskan berkaitan tentang Zero Latency Phone, yang mana itu adalah arsitektur mobil masa depan. Jadi, perkembangan aplikasi real time seperti cloud gaming, augmented reality, IR, virtual reality, VR, dan layanan berbasis AI menuntut perangkat dengan latensi ultra rendah dan pemrosesan data yang cepat. Konsep Zero Latency Phone hadir untuk memenuhi kebutuhan ini dengan mengintegrasikan teknologi mobile edge computing dan konektivitas 6G. Manfaatnya tentu saja adalah yang pertama, mengurangi latensi hingga mendekati nol, memungkinkan interaksi real time tanpa jeda, dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data dengan memanfaatkan edge computing, serta tentu saja mendukung aplikasi berat seperti cloud gaming dan IR ataupun VR tanpa penurunan performa. Dan arsitektur teknologi yang digunakan, Zero Latency Phone mengadopsi arsitektur yang menggabungkan beberapa teknologi canggih. Mobile Edge Computing memungkinkan pemrosesan data yang dilakukan lebih dekat ke pengguna, mengurangi latensi dan beban jaringan pusat. Konektivitas 6G menyediakan kecepatan data yang sangat tinggi dan latensi yang sangat rendah, mendukung aplikasi masa depan seperti holographic communication dan title internet. Proses Edge Hybrid menggabungkan kemampuan pemrosesan AI di perangkat untuk menganalisis data real time tanpa perlu mengirim data ke cloud. Layar dengan refresh rate tinggi meningkatkan responsivitas dan pengalaman pengguna, terutama dalam aplikasi gaming dan AR atau VR. Selanjutnya, perbandingan dengan teknologi lain. Pertama, konektivitas di Zero Line 6G, sedangkan di smartphone konvensional 4G atau 5G. Dua, pemrosesan data di Zero Line Edge Computing dan smartphone konvensional cloud computing. Tiga, latensi di Zero Line 1 ms dan smartphone konvensional 10-50 ms. 4. Dukungan AR atau VR Zero Line native dan di smartphone konvensional terbatas. 5. Kemampuan AI di Zero Line on device AI, sedangkan smartphone konvensional cloud based AI. Ya, selanjutnya ada contoh pemanfaatan teknologi cloud gaming. Pengguna dapat memainkan game berat tanpa perangkat keras khusus dengan latensi yang sangat rendah. 2. Virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, pengalaman imersif yang responsif tanpa jeda, cocok untuk latihan, edukasi, dan hiburan. 3. Telematic dokter dapat melakukan diagnosis dan konsultasi secara real time dengan pasien di lokasi terpencil. Dan yang terakhir, ada industri otomotif. Kendaraan otomotif dapat memproses data lingkungan secara real time untuk navigasi yang lebih aman. Untuk kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi tersebut, yang pertama, Zero Latency Phone merupakan inovasi dalam arsitektur mobile computing yang mengintegrasikan teknologi edge computing dan konektivitas 6G untuk memenuhi kebutuhan aplikasi real time masa depan. Dengan latensi yang sangat-sangat rendah atau minim dan kemampuan pemrosesan data yang efisien, perangkat ini membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk gaming, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Jadi demikian tentang Zero Latency Phone, arsitektur mobile masa depan yang bisa kami jelaskan kali ini. Saya Muhammad Yusron dengan NIM 24030404164 dan
Dan saya Naufal dari Brisal dengan NIM 2403040066. Saya Fatih Hilmi Alifian dengan NIM 2403040079. Saya Sigit Maulana dengan NIM 2403040074. Dan saya Fatirus Pamungkas dengan NIM 2403040065. Kami dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.